Diagram batang daun. Diagram batang daun merupakan bentuk penyajian yang memperlihatkan data asli dan disusun secara vertikal dengan menyertakan masing-masing satuan untuk batang dan daun. Bisa dilihat dalam contoh gambar diagram batang dan daun. Selanjutnya yaitu mean, median, dan modus. Yang pertama yaitu mean, atau yang sering disebut dengan rata-rata. Ukuran yang disebut dengan istilah rata-rata ini dicari dengan perhitungan jumlah nilai data dibagi oleh banyaknya observasi. Mean ada dua cara penyelesaiannya, yaitu dengan data tunggal dan data kelompok. Mean data kelompok menggunakan rumus X sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah sampai Xn dibagi N, di mana X adalah rata-rata dan N adalah banyaknya data. Sedangkan mean data kelompok yaitu menggunakan rumus X sama dengan XI dikali FI dibagi FI, di mana X adalah nilai rata-rata, N adalah banyaknya data, XI adalah nilai tengah, dan FI adalah frekuensi kelas. Bisa dilihat dalam tabel rumus yang ada di slide PPT. Selanjutnya yaitu contoh soal mean. Kita ulangi lagi dari pengertian mean yaitu rata-rata. Nah, di sini tadi ada data tunggal dalam penyelesaiannya yaitu dengan cara data tunggal dan cara data kelompok. Nah, kita akan bahas data tunggal terlebih dahulu. Tadi rumusnya yaitu X sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah sampai Xn dibagi N, di mana X adalah rata-rata, X1 adalah nilainya, dan N adalah banyak data. Nah, contoh soal yang pertama yaitu nilai matematika kelas 5 SDN Simuangin diperoleh data 85, 65, 70, 72, 80, 95, 45, 60, 90, 90, 90, 87, 85, 65, 75, 82, 80, 95, 35, dan 50. Bagaimana cara menyelesaikannya? Yang pertama yaitu kita total semua jumlah keseluruhan dari nilainya. Karena tadi rumusnya yaitu X1 ditambah X2 ditambah X3 sampai N. Maka kita tulis terlebih dahulu 85 ditambah 65 ditambah 70 ditambah 72 ditambah 80 ditambah 95 ditambah 45 ditambah 60 ditambah 45 ditambah 90 ditambah 90 ditambah 87 ditambah 85 ditambah 65 ditambah 75 ditambah 62 ditambah 80 ditambah 95 ditambah 35 ditambah 50. Maka hasilnya kita peroleh yaitu 1451. Sedangkan banyaknya data kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Maka banyaknya data yaitu 20. Jadi rumusnya itu X1 ditambah sampai N, maka hasilnya yaitu totalnya 1451. Kita tuliskan. Kemudian dibagi banyaknya data. Banyaknya data yaitu ada 20. Kita tuliskan. Maka 1451 dibagi 20 hasilnya yaitu 72,55. Bisa difahami dari contoh soal ini. Selanjutnya yaitu data kelompok. Kita ingat kembali, yaitu min adalah rata-rata. Jadi kita kalau mencari rata-rata dalam bentuk data kelompok, kita menggunakan rumus X rata-rata sama dengan X1 dikali F1 ditambah X2 dikali F2 ditambah X3 dikali F3 ditambah sampai Xn dikali Fn dibagi F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah sampai N. Keterangannya di mana X adalah rata-rata, F adalah frekuensi kelas, dan X1 adalah banyaknya data. Contoh soal. Nilai matematika siswa Cempaka diperoleh data di samping. Tentukan min atau rata-rata. Di sini ada tabel nilai dan frekuensi. 31 sampai 40 frekuensinya 3. 41 sampai 50 frekuensinya 5. 51 sampai 60 frekuensinya 10. 61 sampai 70 frekuensinya 11. 71 sampai 80 frekuensinya 8. 81 sampai 90 frekuensinya 3. Jumlah total frekuensinya ada 40. Nah, coba lihat lagi. Ini adalah rumus yang pertama. Ini rumus yang pertama. Atau rumus kedua. Coba dilihat di sini yang sudah dikotai. X simbolnya rata-rata dikali XI dikali FI dibagi FI. Di sini ini menggunakan rumus kedua. Jadi saya menggunakan rumus kedua, di mana XI adalah nilai tengah dan FI adalah frekuensi kelas. Nah, dari data yang sudah kita amati tadi, kita peroleh X1 sama dengan 40,5 ditambah 30,5 dibagi 2 sama dengan 71 dibagi 2 sama dengan 35,5. X2 50,5 ditambah 40,5 dibagi 2 sama dengan 91 dibagi 2 sama dengan 45,5. X3 sama dengan 60,5 ditambah 50,5 dibagi 2 sama dengan 111 dibagi 2 sama dengan 55,5. X4 sama dengan 70,5 ditambah 60,5 dibagi 2 sama dengan 131 dibagi 2 sama dengan 65,5. Selanjutnya yaitu X5 sama dengan 80,5 ditambah 70,5 dibagi 2 sama dengan 151 dibagi 2 sama dengan 75,5. X6 sama dengan 90,5 ditambah 80,5 dibagi 2 sama dengan 171 dibagi 2 sama dengan 85,5. Dari data yang sudah kita cari tadi, kita bentuk dalam tabel yang sudah ada tadi, nilai frekuensi X1 FI dikali XI. Nah, nilainya dari tadi yang sudah
dijelaskan di sini dalam tabel, kita tulis kembali nilai dan frekuensinya. Nah, nilai 31 sampai 40, frekuensinya 3, XI-nya tadi sudah kita cari yaitu 35,5. Nah, hasil kali dari XI dan frekuensi 35,5 dikali 3 adalah 106,5. Kemudian yang kedua yaitu 41 sampai 50, yaitu frekuensinya 5, XI-nya 45,5. Perkalian antara 45,5 dengan dikalikan 5 sama dengan 227,5. Yang ketiga yaitu 51 sampai 60, di mana frekuensinya yaitu 10 dan XI-nya 55,5. Dan perkalian antara 55,5 dikali 10 yaitu 555. Yang keempat yaitu 61 sampai 70 dengan frekuensi 11 dan XI-nya 65,5. Perkalian antara 65,5 dikali 11 sama dengan 720,5. Dan yang kelima 71 sampai 80, di mana frekuensinya 8, XI-nya 75,5. Perkalian antara 75,5 dikali 8 sama dengan 604. Dan yang terakhir 81 sampai 90, di mana frekuensinya 3, XI-nya 85,5. Dan perkalian antara XI dan FI 85,5 dikali 3 yaitu 256,5. Jumlah frekuensinya yaitu 40. Jumlah FI dikali XI yaitu 2470. Nah, setelah kita mengetahui dari jumlah frekuensi dan jumlah perkalian antara FI dikali XI, maka kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu XI dikali FI jumlahnya tadi 2470. Nah, setelah itu dibagi FI atau frekuensi. Tadi frekuensi. Nah, frekuensinya yaitu 40. 2470 dibagi 40 yaitu 61,75. Maka mean dari data kelompok ini yaitu 61,75. Ini adalah mean-nya. Bisa dipahami? Selanjutnya yaitu yang kedua, median. Median adalah nilai tengah dari nilai-nilai pengamatan setelah disusun secara teratur menurut besarnya data. Nilai ini dipengaruhi oleh letak data dalam urutannya, sehingga nilai ini sering disebut dengan rata-rata posisi atau nilai tengah. Karena nilai median berada di tengah-tengah dari suatu gugus data yang disusun berurutan, maka akan terdapat 50% dari jumlah data yang letaknya di bawah median dan 50% dari jumlah yang lain ada di atas median. Median dapat diselesaikan dengan dua cara, yaitu dengan data tunggal dan data kelompok sesuai dengan soal yang diberikan. Apabila soal yang diberikan yaitu data tunggal, maka menggunakan rumus letak median sama dengan N plus 1 dibagi 2, di mana N adalah banyaknya data. Sedangkan data kelompok menggunakan rumus median sama dengan TB ditambah N per 2 dikurangi F per FM dikali P, di mana TB adalah tepi bawah dari kelas N per 2, F adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, FM sama dengan frekuensi kelas median, dan P adalah interval. Lebih jelasnya bisa dilihat dalam PPT.
Oke, selanjutnya yaitu median. Median tadi sudah dijelaskan, artinya yaitu nilai tengah. Nah, nilai tengah di sini kita cari dengan ada dua cara, yaitu data tunggal dan data kelompok. Nah, untuk mencari data tunggal, apabila N yang diketahui adalah ganjil, maka caranya ME sama dengan data ke dikurangi dalam kurung N ditambah 1 tutup kurung. Apabila ada soal yang N-nya sama dengan genap, maka rumusnya yaitu ME sama dengan data ke dikalikan setengah N ditambah data ke dikalikan setengah N ditambah 1 dibagi 2. Nah, dimana ME adalah median dan N adalah banyaknya data. Dalam contoh soal yang pertama yaitu diperoleh nilai matematika SD Cempaka yaitu 35, 45, 45, 50, 60, 65, 70, 72, 75, 80, 80, 82, 85, 87, 90, 90, 95, dan 95. Nah, bagaimana cara kita mengerjakannya? Kita lihat, kita urutkan terlebih dahulu. Dari kita tuliskan lagi 35 yaitu urutan yang pertama, 40 kedua, 45 ketiga, 50 keempat, 60 ke 5, 65 ke 6, 70 ke 7, 72 ke 8, 75, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nah, kita urutkan. Di sini ada 19. Maka kita ambil di tengah-tengahnya. Nah, tengahnya yaitu 75 dan 80. 75 dan 80 kita taruh di sini. 75 dan 80 yaitu dibagi 2. Dibagi 2 yaitu hasilnya 75 ditambah 80 sama dengan 75 ditambah 80 dibagi 2 yaitu 77,5. Jadi hasilnya yaitu 77,5. Jadi mediannya atau nilai tengahnya yaitu 77,5. Baik, selanjutnya yaitu data kelompok. Untuk mencari data kelompok median, maka kita harus tahu rumusnya. Rumusnya yaitu ME sama dengan Q2 sama dengan TB ditambah setengah N dikurangi FK dibagi FI dikalikan P. Oke. Median itu sama dengan Q2 atau kuartil kedua. Nah, di sini dimana TB adalah tepi bawah kelas median, N adalah jumlah seluruh frekuensi, FK adalah jumlah frekuensi sebelum kelas median, FI adalah frekuensi kelas median, P adalah panjang kelas interval. Oke, kita menuju contoh soal. Contoh soal, nilai matematika siswa Cempaka diperoleh data di samping, tentukan median. Nah,
Di sini ada nilainya, nilai dan frekuensi. 31 sampai 40 frekuensinya 3, 41 sampai 50 frekuensinya 5, 51 sampai 60 frekuensinya 10, 61 sampai 70 frekuensinya 11, 71 sampai 80 frekuensinya 8, 81 sampai 90 frekuensinya 3, jumlah total frekuensinya ada 40. Nah, maka jumlah data 40. Jumlah datanya tadi ada 40. Maka median atau Q2 sama dengan setengah dikali 40 sama dengan 20. Maka nilai tengahnya yaitu berada di angka frekuensinya yang ke-20. Nah, kita gambar terlebih dahulu. Oke, kita gambar di sini nilai frekuensi FKK. Nah, yang berada di angka 20 yaitu 61. Kita gambarkan terlebih dahulu. 31 sampai 40 dengan frekuensi 3, FKK-nya 3. Bagaimana cara menghitung FKK? Yaitu dengan cara menambahkan frekuensinya, yaitu yang pertama 3, kita berarti tulis 3, dan yang kedua 41 sampai 50 dengan frekuensi 5. Kenapa bisa dapat 8? Karena 3 ditambah 5 hasilnya 8. 51 sampai 60 dengan frekuensi 10, FKK-nya 18. 61 sampai 70 frekuensinya 11 dengan FKK-nya 29. 71 sampai 80 frekuensinya 8, FKK-nya 37. 81 sampai 90 frekuensinya 3, FKK-nya 40. Maka kita peroleh nilai tengahnya berada di sini tadi, karena nilai tengahnya tadi pada angka yang ke-20, pada nilai tengahnya pada angka ke-20. Nah, di sini karena 20 itu masih masuk dalam 29, berarti ini artinya yaitu 19 sampai 29. Berarti 20 tergolong berada di sini. Nah, sudah kita ketahui bahwa DP sama dengan 61 dikurangi 0,5 sama dengan 60,5, P sama dengan 10, FKK sama dengan 18, FI sama dengan 11. Maka dapat kita cari median dengan rumus TB ditambah setengah N dikurangi FKK dibagi FI dikalikan P. Maka kita dapat menuliskan tadi TB-nya yaitu 60,5 ditambah setengah N. Setengah N-nya tadi, N-nya tadi berapa? Jumlah datanya 40. Setengah N-nya berapa tadi? 20. Nah, kita tulis 20 dikurangi FKK-nya tadi 18. FI-nya tadi 11. P-nya 10. Nah, sudah. Kita tuliskan. Setelah itu 60,5 ditambah 20 dikurangi 8 sama dengan 2/11 dikalikan 10 sama dengan 60,5. 2 dibagi 11 dikalikan 10 hasilnya yaitu 1,82. Maka hasilnya 60,5 ditambah 1,82 yaitu 62,32. Selanjutnya yaitu modus. Modus adalah nilai yang mempunyai frekuensi terbanyak dalam kumpulan data. Ukuran ini biasanya digunakan untuk mengetahui tingkat seringnya terjadi suatu peristiwa. Ukuran ini sebenarnya cocok digunakan untuk data berskala nominal.
Dalam modus juga terdapat soal data tunggal dan data kelompok sesuai dengan soal yang diberikan. Apabila yang diberikan yaitu data tunggal, maka cara penyelesaiannya yaitu dengan cara melihat data yang sering muncul atau nilai yang sering muncul. Dan apabila diberikan soal data kelompok, maka kita harus menggunakan rumus yaitu MO sama dengan TB ditambah dalam kurung D1 dibagi D1 ditambah D2 dalam tutup kurung dikali P, di mana MO adalah modus, TB adalah tepi bawah kelas modus, D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus, D2 yaitu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modus, dan P adalah panjang kelas interval. Selanjutnya yaitu modus. Kita ingat bahwa modus adalah nilai yang sering muncul. Apabila kita menemukan soal data tunggal, maka modusnya yaitu nilai yang sering muncul. Contohnya, diperoleh nilai dari siswa Cempaka yaitu 85, 65, 70, 72, 80, 95, 45, 60, 45, 90, 90, 87, 85, 65, 75, 82, 80, 95, 35, 50, dan 95. Maka kita cara menghitungnya yaitu kita tuliskan 62 kita cari, ada 2 sebanyak 2, 85 sebanyak 2, 70 sebanyak 1, 72 sebanyak 1, 80 sebanyak 2, 95 sebanyak 3, 45 sebanyak 2, 35 sebanyak 1, 60 sebanyak 1, 87 sebanyak 1, 82 sebanyak 1. Maka modusnya adalah, kembali lagi harus diingat, modus adalah nilai yang sering muncul. Jadi nilai yang sering muncul yang banyak yaitu berapa? 95. Nilai yang sering muncul yaitu 95 karena sebanyak 3. Nilai yang sering muncul yaitu sebanyak 3 yaitu 95, 95. Maka modusnya yaitu 95. Oke, selanjutnya yaitu modus dengan cara data kelompok. Apabila kita ada soal data kelompok disuruh untuk mencari modusnya, maka menggunakan rumus MO sama dengan TB ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dalam kurung dikalikan P, di mana TB adalah tepi bawah kelas modus, D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus, D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modus, P adalah panjang kelas interval. Contohnya di sini yaitu yang pertama 30 sampai 34 itu ada 2 sampai 2. 35 sampai 39 itu menunjukkan pada titik keempat, dan 40 sampai 44 itu berada di 8. 45 sampai 49 yaitu berada di angka 12, dan 50 sampai 54 berada di angka 6. Nah, maka modus dari data yang disampaikan pada diagram batang di atas adalah, kita jawab. Nah, modus adalah nilai yang sering muncul. Dari gambar diketahui modus ada pada interval 45 sampai 49. Harus diingat kembali, yaitu modus artinya nilai yang sering muncul. Berarti nilai yang sering muncul berada di angka 12.
yaitu 45 sampai 49. Maka TB-nya yaitu 45 dikurangi 0,5 sama dengan 44,5. D1 yaitu 12 dikurangi 8. Ini dikurang ini. Nah, yaitu sama dengan 4. D2-nya 12 dikurangi 6, yaitu sama dengan 6. Maka langsung saja kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu MO sama dengan TB dikalikan D1 dibagi D1 ditambah D2 dalam kurung dikalikan P. Nah, maka kita masukkan saja tadi TB-nya yaitu 44,5 ditambah D1-nya tadi yaitu 4 dibagikan D1-nya 4, D2-nya 6 dalam kurung dikalikan P-nya tadi 5, maka 44,5 ditambah 4/10 dalam kurung dikalikan 5. Setelah itu ini bisa kita yaitu 44,5 ditambah 4 dibagi 10 dikalikan 5 yaitu hasilnya 2. Maka dapat kita peroleh hasilnya yaitu 46,5. Oke, sudah selesai untuk cara mencari modus. Selanjutnya yaitu presentil, desil, dan kuartil. Yang pertama yaitu desil. Desil adalah titik atau skor atau nilai yang membagi seluruh distribusi frekuensi dari data yang kita selidiki ke dalam 10 bagian yang sama besar, yang masing-masing sebesar 1/10n. Jadi, di sini kita jumpai sebanyak 9 buah titik desil, di mana ke-9 buah titik desil itu membagi seluruh distribusi frekuensi ke dalam 10 bagian yang sama besar. Selanjutnya yaitu penggolongan desil dengan data tunggal dan data kelompok. Desil data tunggal yaitu letak DI sama dengan I dikali N ditambah 1 dibagi 10, di mana D sama dengan desil, I sama dengan desil 1, 2, 3, sampai 10, N sama dengan banyaknya data. Sedangkan desil data kelompok harus menggunakan rumus yaitu DI sama dengan PB ditambah P dalam kurung I dikali N dibagi 10 dikurangi F dibagi F tutup kurung, di mana D sama dengan desil, P sama dengan panjang kelas, TB yaitu tepi bawah kelas kuartil, F yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, F yaitu frekuensi kelas kuartil, dan N banyaknya data, I sama dengan desil 1, 2, sampai 10. Bisa dilihat dalam contoh PPT. Oke, selanjutnya yaitu desil. Kita perlu ingat kembali bahwa desil yaitu membagi 10 bagian. Dalam rumusnya kita akan mencari data tunggal. Apabila diberikan data tunggal, maka dengan rumus D1 DI sama dengan I dikalikan N ditambah 1 dibagi 10, di mana DI adalah desil ke I dan N adalah banyaknya data. Nah, contoh soal, tentukan desil ke-8 dari data 6, 3, 8, 9,
5, 9, 9, 7, 5, 7, 4, 5, 8, 3, 7, 6. Oke, kita jawab terlebih dahulu. Nah, sebelum kita memasukkan ke dalam rumus yang ada, kita mencari dulu. Kita urutkan datanya terlebih dahulu untuk mempermudah. 3, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9. Lalu kita cari jumlah banyaknya data. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ini adalah banyaknya data. Maka banyaknya data berjumlah 16. Dengan yang ditanyakan desil ke 8, maka I-nya yaitu 8. Tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya yang sudah ada, yaitu I dikalikan N ditambah 1 dibagi 10. Des I-nya tadi yaitu 8 dikalikan N-nya yaitu 16 ditambah 1 dibagi 10 itu 8 dikalikan 17 bagi 10 yaitu 13,6. Oke, sudah selesai untuk mengerjakan soal desil dalam data tunggal. Mungkin dengan adanya contoh soal dapat dipahami untuk mencari desil data tunggal, desil data kelompok, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu desil. Kita ingat kembali bahwa desil yaitu dengan membagi menjadi 10 bagian. Nah, dalam data kelompok, desil menggunakan rumus DI sama dengan TB ditambah I dikalikan 10 dikalikan N dikurangi FK dibagi FI dalam kurung dikalikan P, di mana I adalah bilangan bulat kurang dari 10, yaitu 1, 2, 3, sampai 9. TB yaitu tepi bawah kelas desil. N yaitu jumlah seluruh frekuensi. FK yaitu jumlah frekuensi sebelum kelas desil. FI yaitu frekuensi kelas desil. P yaitu panjang kelas interval. Contoh soal yang pertama yaitu tentukan nilai D6 dari tabel frekuensi distribusi di bawah ini. Data 11 sampai 13 dengan frekuensi 5, 14 sampai 16 dengan frekuensi 6, 17 dengan 19 dengan frekuensi 3, 20 sampai 22 dengan frekuensi 5, 23 sampai 25 dengan frekuensi 7, 26 sampai 26 sampai 28 dengan frekuensi 4. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mencari letak D6 terlebih dahulu dengan cara sebagai berikut. DI sama dengan I dibagi 10 dikalikan N. Nah, yang kita cari yaitu letak D6, maka I-nya yaitu 6 dibagi 10 dikalikan N-nya yaitu 30, maka hasilnya kita peroleh 18. D6 terletak di kelas ketiga yang dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, langkah keduanya kita mencari D6-nya. Setelah kita membuat tabel dengan tabel 11 sampai 13 dengan frekuensi 5, frekuensi kumulatif 5, 14 sampai 16 dengan frekuensi 6, frekuensi kumulatif 11, 17 sampai 19 dengan frekuensi 3, frekuensi kumulatif 14, 20 sampai 22 dengan frekuensi 5, frekuensi kumulatif 19, 23 sampai 25 dengan frekuensi 7, frekuensi kumulatif 26,
26 sampai 28 dengan frekuensi 4, frekuensi kumulatif 30, maka dapat kita kerjakan dengan rumus D6 sama dengan TB ditambah I dibagi 10 dikalikan N dikurangi frekuensi kumulatif dibagi FI dalam kurung P, maka kita peroleh TB-nya karena yaitu 20 diantara 20 sampai 22, maka TB-nya yaitu 19,5 ditambah I-nya yaitu 6 dibagi 10 dikalikan N-nya yaitu 30 dikurangi frekuensi kumulatifnya 11 dan FI-nya 5, P-nya yaitu 3, 19,5 ditambah dengan hasil 18 dikurangi kalikan 3 sama dengan 19,5 ditambah 2,4 sama dengan 21,9. Bisa dipahami? Selanjutnya yaitu presentil. Presentil adalah titik atau skor atau nilai yang membagi seluruh distribusi frekuensi dari data yang kita selidiki ke dalam 100 bagian yang sama besar. Karena itu, presentil sering disebut dengan ukuran per seratusan. Presentil yang biasa dilambangkan dengan P adalah titik-titik atau nilai yang membagi suatu distribusi data menjadi 100 bagian yang sama besar. Jadi, di sini kita dapati sebanyak 99 titik presentil yang membagi seluruh distribusi data ke dalam 100 bagian yang sama besar, masing-masing sebesar 1 dibagi 100N atau 1%. Selanjutnya yaitu penggolongan presentil. Yang pertama yaitu menggunakan data tunggal dan yang kedua yaitu menggunakan data kelompok. Apabila kita menyelesaikan presentil, kita harus mengetahui apakah itu soal data tunggal atau soal data kelompok. Apabila dalam soal tersebut menggunakan data kelompok, maka kita menggunakan rumus data kelompok. Sedangkan apabila data tersebut dalam soal data tunggal, maka kita penyelesaiannya dengan data tunggal. Data tunggal dapat dirumuskan dengan PS sama dengan 1 dikali N plus 1 dibagi 100, di mana P sama dengan presentil, I sama dengan presentil 1, 2, sampai 100, N yaitu banyaknya data. Sedangkan presentil data kelompok yaitu menggunakan rumus PSI sama dengan L ditambah I dibagi 100N dikurangi CF dalam tutup kurung dikali 1 dibagi FD, di mana PSI atau P sama dengan presentil, L sama dengan titik bawah, I sama dengan presentil 1, 2, sampai 100, CF sama dengan frekuensi kumulatif dikurangi sebelum kelas FD frekuensi kelas presentil, N yaitu banyak data, I yaitu panjang kelas.
Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang presentil. Kita ulangi lagi bahwa presentil adalah membagi menjadi 100 bagian. Nah, di sini kita akan membahas tentang presentil dalam data kelompok. Dalam rumusnya, yaitu PI sama dengan TB ditambah I dibagi 100 dikali N dikurangi FK dibagi FI tutup kurung P, di mana I adalah bilangan bulat kurang dari 100, yaitu 1, 2, 3, sampai 99. TB adalah tepi bawah kelas presentil. N adalah jumlah seluruh frekuensi. FK adalah jumlah frekuensi sebelum kelas presentil. FI adalah frekuensi kelas presentil dan P adalah panjang kelas interval. Kita akan membahas contoh soal. Yang pertama yaitu tentukan P presentil ke-30 dari tabel frekuensi distribusi di bawah ini. Data 10-14 dengan frekuensi 4, 15-19 dengan frekuensi 6, 20-24 dengan frekuensi 5, 25-29 dengan frekuensi 7, 30-34 dengan frekuensi 3, 35-39 dengan frekuensi 5. Nah, kita akan menjawabnya. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mencari letak P ke-30 dengan cara sebagai berikut. Nah, ini caranya. PI sama dengan I dibagi 100 dikali N. Maka yang kita cari P ke-30, maka I-nya yaitu 30 dibagi 100 dikali jumlah data tersebut yaitu 30. Maka P ke-30, letak P30 yaitu 9. P ke-30 terletak pada kelas kedua yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Nah, langkah keduanya kita membuat tabel lagi untuk menjawab P ke-30. Nah, datanya yaitu 10-14 dengan frekuensi 4 dengan frekuensi kumulatif 4, 15-19 dengan frekuensi 6 dengan frekuensi kumulatif 10, 20-24 dengan frekuensi 5 dengan frekuensi kumulatif 15, 25-29 dengan frekuensi 7 dan frekuensi kumulatif 22, 30-34 dengan frekuensi 3 dan frekuensi kumulatif 25 dan 35-39 dengan frekuensi 5 dengan frekuensi kumulatif 30. Nah, langsung saja kita masukkan rumus yang sudah ada, yaitu P ke-30 sama dengan TB ditambah I dibagi 100 dikalikan N dikurangi FK dibagi FI dalam kurung dikalikan P. Nah, kita masukkan TB-nya yaitu dari data ini yang saya kasih garis berwarna biru. Ini sudah dapat kita lihat bahwa TB-nya yaitu 14,5 ditambah I-nya berapa? I-nya 30. Maka kita masukkan 30 dibagi 100 dikalikan N-nya yaitu 30 dikurangi FK-nya, frekuensi kumulatifnya 5. FI-nya 6. Nah, maka ini kita masukkan
Ini P-nya tadi panjang kelasnya yaitu 5. Maka dari itu dapat kita peroleh 14,5 ditambah 9 dikurangi 5 dibagi 6 dalam kurung dikalikan 5 sama dengan 14,5 ditambah 3,33 sama dengan 17,83. Nah, ini adalah hasil dari P ke 30, presentil ke 30 dalam bentuk data kelompok. Bisa dipahami dari sini. Selanjutnya yaitu kuartil. Kuartil adalah ukuran letak yang membagi data yang telah diukur atau data yang berkelompok menjadi 4 bagian yang sama besar. Dalam dunia statistik, yang dimaksud dengan kuartil ialah titik atau skor atau nilai yang membagi seluruh distribusi frekuensi ke dalam 4 bagian yang sama besar, yaitu masing-masing sebesar 1/4 N. Jadi, di sini akan kita jumpai 3 buah kuartil, yaitu kuartil pertama atau Q1, kuartil kedua atau Q2, dan kuartil ketiga atau Q3. Selanjutnya yaitu penggolongan kuartil. Penggolongan kuartil yaitu ada kuartil data tunggal dan ada kuartil data kelompok. Apabila dalam soal ditemukan data tunggal, maka menggunakan rumus QT sama dengan T dalam kurung N ditambah 1 tutup kurung dibagi 4, di mana T sama dengan 1, 2, dan 3. N sama dengan banyaknya data. Sedangkan apabila dalam soal dijumpai data kelompok, maka kita menggunakan rumus QI sama dengan L ditambah I dibagi 4N dikurangi CF dalam kurung dikali I dibagi F, di mana Q sama dengan kuartil, N sama dengan banyaknya data, CF sama dengan frekuensi kumulatif dikurangi sebelum kelas, F sama dengan frekuensi kelas kuartil, L sama dengan titik bawah, dan I adalah kuartil 1, 2, 3. Oke, selanjutnya yaitu kuartil. Kita ingat kembali bahwa kuartil yaitu dengan cara membagi menjadi 4 bagian. Nah, dalam data tunggal, kuartil dilambangkan dengan Q. QI yaitu sama dengan I dikalikan N ditambah 1 dibagi 4, di mana QI adalah kuartil ke I dan N adalah banyaknya data. Contoh soal, tentukan Q1, Q2, dan Q3 dari data 7, 3, 8, 5, 9, 4, 8, 3, 10, 2, 7, 6, 8, 7, 2, 6, 9. Maka kita peroleh dengan mengurutkan data terlebih dahulu, yaitu 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10. Nah, maka kita mencari banyaknya data terlebih dahulu. Kita hitung, yaitu banyaknya data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Maka banyaknya data yaitu 17. Dalam mencari Q1, yaitu Q1 1 dikalikan 17 ditambah 1 dibagi 4, yaitu 18 dibagi 4 sama dengan 4,5. Untuk Q2 yaitu
2 dikalikan 17 ditambah 1 dibagi 4, yaitu 32 dibagikan 4 sama dengan 9. Nah, untuk ketiga, 3 dikalikan 17 dikalikan 1 ditambah 1 dibagi 4, yaitu 54 dibagi 4 sama dengan 13,5. Oke, bisa difahami untuk menjawab soal kuartil data tunggal. Baik, selanjutnya yaitu kita membahas tentang kuartil. Kita perlu ingat kembali yaitu kuartil yaitu membagi menjadi 4 bagian. Nah, dalam data kelompok rumusnya KI sama dengan TB ditambahkan dalam kurung I dibagi 4 dikalikan N dikurangi FK dibagi FI dalam kurung dikalikan P, di mana I 1 untuk kuartil bawah, 2 untuk kuartil tengah, 3 untuk kuartil atas. TB yaitu tepi bawah kelas kuartil. N adalah jumlah seluruh frekuensi, FK adalah jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil, FI adalah frekuensi kelas kuartil, P adalah panjang kelas interval. Kita menuju contoh soal. Yang pertama yaitu dalam nilai 40-49 dengan frekuensi 3, frekuensi kumulatif 3, 50-59 dengan frekuensi 8, frekuensi kumulatif 11, 60-69 dengan frekuensi 12, frekuensi kumulatif 23, 70-79 dengan frekuensi 9, frekuensi kumulatif 32, 80-89 dengan frekuensi 6 dan frekuensi kumulatif 38, 90-100 frekuensi 2 dan frekuensi kumulatif 40, maka jumlah total frekuensi keseluruhan adalah 40. Tentukan Q1 dari tabel frekuensi distribusi di atas. Nah, perlu kita ingat kembali, Q1 berarti 1 untuk kuartil bawah, berarti yang ditanyakan di sini yaitu kuartil bawah Q1-nya. Maka kita mencari terlebih dahulu langkah pertamanya, Q1 sama dengan 1 dibagi 4 dikalikan N ditambah 1 sama dengan 1 dibagi 4 dikalikan jumlah N-nya tadi yaitu 40 ditambah 1 sama dengan 10,25. Maka letak Q1 pada kelas 50-59. Letak Q1-nya pada kelas 50-59. Pada kelas ini. Q1 terletak pada 50-59. Langsung saja kita kerjakan dengan rumus Q1 sama dengan TB ditambah 1/4 dikalikan N dikurangi F dibagi F frekuensi FI di dalam kurung dikalikan P. Nah, TB-nya tadi yaitu 49,5 ditambah 1/4 dikalikan N, 1/4 dikalikan N-nya tadi yaitu 40 dikurangi frekuensi kumulatifnya yaitu 3. Frekuensi FI-nya yaitu 8, P-nya yaitu 10. Maka kita peroleh
49,5 ditambah 10 dikurangi 3 dibagi 8 dikalikan 10, maka kita peroleh 49,5 ditambah 8,75. 49,5 ditambah 8,75 yaitu 58,25. Ini adalah cara menentukan Q1 karena yang ditanyakan tadi Q1 yaitu kuartil bawah. Bisa dipahami dari contoh soal ini.